Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube saya. Jadi, bentar lagi ini kita masuk bulan puasa. Tentunya banyak ibu-ibu hamil yang bertanya, "Dok, saya boleh puasa enggak? Kapan harus dihentikan puasa? Kasus apa-apa saja yang memang dilarang untuk melakukan puasa." Jadi, untuk video ini kita akan bahas lengkap tentang puasa bagi ibu hamil, termasuk tadi kapan harus dihentikan, kontraindikasinya apa, kemudian apa yang dilakukan untuk bisa puasa dengan baik. Jadi untuk puasa ini banyak penelitian sih yang sudah dilakukan. Penelitian yang saya baca itu beberapa penelitian yang di Turki, kemudian di Indonesia juga banyak penelitian tentang itu. Dari hasil penelitian itu didapatkan bahwa tidak didapatkan perubahan bermakna dalam outcome janinnya itu ketika dibandingkan antara ibu puasa dengan tidak puasa. Jadi ternyata bahwa puasa ini tidak menyebabkan gangguan di pertumbuhan janin, tidak menyebabkan masalah di ibu dan janinnya. Jadi aman-aman saja puasa dilakukan bagi ibu hamil. Dan dari hasil penelitian itu juga ternyata didapatkan puasa itu juga banyak manfaat, banyak efek positif yang dapat bagi ibu hamil ketika dia puasa. Yang pertama, dia bisa menjaga berat badan si ibu. Jadi berat badan tidak terjadi peningkatan berat badan yang berlebih dan tidak terjadi perubahan berat badan yang ekstrim bagi ibu hamil ketika dia melakukan puasa. Kemudian yang kedua, puasa ini juga ternyata meningkatkan metabolisme tubuh si ibu. Jadi memperbaiki kondisi metabolisme sehingga kondisi ibu semakin baik. Kemudian yang ketiga, dengan ibu hamil berpuasa ternyata itu bisa menyebabkan menghindari resiko terjadinya diabetes gestasional atau kondisi diabetik pada si ibu. Kemudian yang terakhir, karena kondisi ibu hamil terjadi suatu peningkatan kayak cairan tubuh, berat badan ketika puasa, ternyata agak terhambat peningkatan itu yang nantinya akan memperbaiki fungsi jantung. Jadi nggak memperberat kerja jantung. Jadi ternyata bahwa puasa ini juga banyak efek positifnya bagi ibu hamil. Nah, apakah semua ibu hamil boleh melakukan puasa? Jadi untuk sebelum ibu melakukan puasa sebaiknya harus diperiksakan dulu ke dokter kandungan terdekat untuk melihat kondisi janinnya aman atau tidak, ketubannya cukup atau tidak, berat badan bayinya sesuai nggak dengan usia kehamilan. Nah, kasus-kasus apa aja yang sebaiknya puasa tidak dilakukan? Yang pertama, ada flek, keluar darah, keluar flek pada lewat vagina. Jadi kalau pasien-pasien yang ada riwayat flek atau keluar darah dari vagina, sebaiknya puasa ini tidak dilakukan dulu atau ditunda dulu. Karena dengan berpuasa akan meningkatkan resiko terjadinya keguguran tadi, khusus bagi yang ibu yang sudah flek, resiko kontraksi, sehingga kalau dia flek takutnya malah terjadi proses keguguran. Kemudian yang kedua, bumil yang dehidrasi. Jadi pada bumil yang dehidrasi itu misalnya pada ibu-ibu yang terjadi gangguan pencernaan ya, atau mual muntah, misalnya pada ibu-ibu yang trimester pertama. Trimester pertama itu kan biasanya memang ibunya cenderung mual muntah. Ketika mual muntah ini terjadi pada ibu hamil dan ditambah dengan puasa, akan memperparah mual muntahnya. Jadi untuk trimester pertama harus betul-betul diperhatikan kondisi si ibu, kira-kira aman enggak untuk melakukan puasa. Kemudian ibu-ibu yang mengalami gangguan pencernaan, misalnya sakit mah, diare, GERD, tipes, gangguan-gangguan pencernaan itu juga sebaiknya tidak puasa dulu. Kemudian bumil yang diabetes, jadi ibu hamil yang sudah terdiagnosa dengan diabetes itu sebaiknya tidak puasa dulu, karena pada diabetes itu kan kita membutuhkan pengaturan kadar nutrisi, kemudian pemberian obat-obatannya. Jadi fokus untuk kondisi itu dulu, jadi jangan puasa dulu. Yang terakhir adalah janin ibu dengan janin berat badan rendah. Jadi kalau terjadi suatu IUGR, janin berat janinnya nggak sesuai dengan usia kehamilan, sebaiknya puasa tidak dilakukan dulu karena bisa memperparah kondisi janinnya tadi. Oke, apakah kapan si ibu hamil ini harus membatalkan puasanya? Jadi kalau saya sih biasanya kalau ada pasien-pasien saya yang nanya boleh puasa atau tidak, dicoba dulu. Ketika ibu coba nggak ada masalah, nggak ada keluhan, nggak ada masalah, ya sudah lanjutkan aja puasanya. Tapi kalau ada komplikasi, ada masalah, stop, langsung berbuka. Apa aja yang indikator si ibu harus menghentikan puasanya? Pertama,
bila tubuh terlalu lemes, jadi betul-betul tidak bertenaga, aktivitas sudah tidak bisa, ya udah stop, langsung buka puasa. Kemudian terjadinya nyeri kepala, pusing, nyeri kepala hebat, itu sebaiknya stop juga puasanya. Asam lambung meningkat, mual muntah, nyeri ulu hati juga stop puasa. Kemudian ada dehidrasi, jadi karena mungkin ketika puasa tubuh lemas, dehidrasi, stop puasa. Kemudian peningkatan suhu tubuh, demam, jadi kalau udah demam juga hentikan puasa. Yang terakhir kontraksi, jadi ketika ibu hamil puasa kemudian tiba-tiba perutnya mengeras, ya kalau itu juga sebaiknya dihentikan puasa. Jadi kembali ke kondisi masing-masing, tidak sama ke setiap ibu hamil. Ada yang dia aman aja sampai habis Ramadan bisa puasa, ada yang tidak bisa. Jadi menyesuaikan dengan kondisi masing-masing si ibu. Nah, sebagai tambahan, untuk ibu hamil ketika melakukan puasa, yang paling penting harus dilihat adalah nutrisinya. Jangan sampai terjadi proses keadaan malnutrisi. Jadi makannya juga diatur tetap 3 kali sehari. Jadi kalau tadinya pagi, siang, malam, jadi diganti. Jadi buka puasa, mau tidur, sahur. Jadi tetap 3 kali. Tinggal menunya aja yang diubah, kira-kira menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Jangan sampai terjadi dehidrasi. Jadi itu harus betul-betul diperhatikan. Jadi minimal untuk selama puasa itu konsumsi minum minimal 1,5 liter sampai 2,5 liter lah, rata-rata itu harus masuk. Jadi dibagi selama buka puasa sampai sahur, cairannya harus cukup. Perbanyak minum vitamin, jangan lupa. Kemudian makanan yang mengandung serat. Hindari konsumsi minuman atau makanan yang mengandung gula tinggi, seperti teh manis yang terlalu manis itu, kopi juga sebaiknya hindari. Oke, Bu, semoga ada manfaat dari video ini. Selamat berpuasa. Jangan lupa untuk periksakan dulu kondisi kehamilannya. Tanyakan ke dokternya aman atau tidak untuk melakukan puasa. Kalau dokternya mengatakan oke, baru dilakukan puasa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan subscribe, di share di media sosial Anda. Semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.